الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah itu, kita mampu menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'da'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk semua kita yang hadir di masjid yang penuh berkah ini, agar kita semua bertakwa kepada Allah dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memastikan bahawa bekal terbaik dalam kehidupan kita adalah takwa kepada Allah. Allah telah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan teruslah tambah persiapanmu, bekalmu, dan sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahmakumullah. Salah satu syariat Allah yang sangat banyak diabaikan, tidak dilaksanakan, tidak diperhatikan oleh kaum muslimin adalah apa yang tertera di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ketika Allah seru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin di antara kamu. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menjelaskan makna ayat ini mengutipkan hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kriteria ketaatan, di mana Rasul bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguh ketaatan itu adalah dalam kebaikan, adalah dalam hal yang diridhai oleh Allah. Ketaatan kepada pemimpin setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul hanyalah dalam hal yang Allah dan Rasul ridhai. Inilah dalil, inilah salah satu dalil dalam Al-Quran di antara begitu banyak dalil berupa ayat dan hadis yang dijadikan oleh para ulama dalam pembahasan tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, tentang politik di dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna mengatur tentang politik. Islam adalah agama yang menegaskan bahawa politik merupakan juz'un minal Islam, merupakan bahagian dari Islam. Ulama mendefinisikan as-siyasatu hiya amalun bi syu'unil ummah li islahil ummah taqumu bihil ummah wa jihadus sultah bi jalbil masalih wa dar'il mafasid. Politik itu adalah aktivitas dalam rangka mengurusi umat dengan mengupayakan agar kemaslahatan bisa terwujud secara maksimal dan segala bentuk kerusakan bisa ditolak dan dihindari. Sekedar sebagai perbandingan,
Di dalam Merriam-Webster Dictionary misalnya disebutkan bahwa politik itu adalah the art or science concerned with guiding or influencing governmental policy. Politik itu adalah seni mengatur dan mempengaruhi kekuasaan. Dan inilah sesuatu yang seharusnya memang menjadi perhatian kaum muslimin. Tetapi pada saat yang sama, faktanya, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar umat, sebagian besar kita mengabaikan urusan ini. Padahal jelas terang benderang demikian gamblang di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan berbagai kitab para ulama menyampaikan dan mengingatkan betapa wajib dan penting serta harusnya kita semua mengurusi sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan umat secara sangat komprehensif ini. Di dalam hadis Rasul kemudian juga mengingatkan tentang 7 golongan manusia yang akan dilindungi pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia istimewa yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Urutan pertama di antara 7 manusia istimewa itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Bahkan bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita doa dalam surah Al-Furqan ayat 74 tentang ciri-ciri ibadur rahman, bahwa di antara ciri hamba Allah itu adalah orang yang berdoa, bermohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar kita dan anak cucu keturunan kita dijadikan sebagai the leader of the best, pemimpin orang-orang terbaik. Karena sangat seriusnya urusan inilah, musuh-musuh Islam pun mengerahkan seluruh kemampuan mereka agar umat ini menjauhi urusan politik dengan berbagai narasi yang mereka kembangkan secara sangat sistematis. Karena itu kita temukan tidak sedikit orang yang ketika berbicara tentang politik yang mereka katakan politik itu kotor, politik itu adalah tempat di mana orang berburu kekuasaan, haus dengan kekayaan, dunia, jabatan, ini itu dan lain sebagainya. Narasi-narasi negatif yang sesungguhnya jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Islam, politik itu adalah wasilatun liqamatil haqq, merupakan sarana untuk menegakkan kebenaran. Di dalam Islam dan dalam sejarah peradaban Islam kita mengetahui bagaimana bahkan Rasulullah SAW merupakan maha guru para politisi. Beliau contohkan bagaimana menggunakan kekuasaan untuk menegakkan kebenaran. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, beliaulah pemimpin tertinggi negara Madinah yang menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan syariat Allah. Dan itu pula yang dilanjutkan oleh para sahabat beliau kemudian. Ketika kita mengenal nama-nama besar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan begitu seterusnya dalam silsilah khilafah Bani Umayyah dan khilafah Abbasiyah, orang-orang soleh tampil memimpin umat, memimpin peradaban dunia. Dan kaidah ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman, "Wa laqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun." Sungguh telah kami tetapkan, kata Allah, bahwa bumi ini sejatinya, sesungguhnya, seharusnya dipimpin oleh orang-orang saleh. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, lihatlah bagaimana umat absen dari memperhatikan dan peduli serta berpartisipasi aktif dalam urusan yang sesungguhnya sangat serius ini. Hari ini begitu banyak di antara kita mengabaikan, bahkan menjauhi, bahkan membenci urusan-urusan yang sebenarnya terkait dengan bagaimana tanggung jawab kita untuk memperjuangkan agama Allah. Karena itu setidaknya ada 3 level kepedulian dan partisipasi tentang politik yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh kaum muslimin.
Di level yang paling bawah, yang paling minimalis, yang paling rendah adalah bahwa setiap muslim harus menyadari hak dan kewajiban politiknya sebagai seorang muslim sekaligus sebagai warga negara. Maka dalam konteks kebangsaan kita di hari ini, tahun ini yang disebut sebagai tahun politik ini, izinkan khatib mengingatkan kita semua melalui mimbar yang mulia ini, jangan sampai ada seorang pun di antara kita mengabaikan kewajiban untuk menyalurkan suara dan hak politik kita pada saatnya nanti tahun 2024 kecuali hanya kepada orang-orang yang berhak saja. Dan ini merupakan bahagian dari cara kita mewujudkan kesadaran sebagai seorang muslim dalam berpolitik di level yang paling dasar, paling minimalis, paling personal. Minimal setiap kita menggunakan hak suara kita untuk memastikan bahwa yang kita pilih sebagai pemimpin dan sebagai wakil kita hanya orang-orang yang saleh, hanya orang-orang yang amanah, hanya orang-orang yang takut kepada Allah, hanya orang-orang yang akan bersungguh-sungguh menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk menegakkan agama Allah. Dan ini urusan yang serius. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanah hanya kepada orang yang layak mengembannya, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang amanah, orang-orang yang adil. Dan para ulama kita sebutlah misalnya Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, atau Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, atau dalam kitab-kitab ensiklopedia fikih, kita akan temukan bagaimana para ulama merumuskan kaidah-kaidah syarat kepemimpinan dengan sempurna. Dan ini seharusnya dipahami oleh kaum muslimin dan diterapkan, digunakan dalam rangka mewujudkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, bentuk kesadaran kita terhadap apa yang Allah perintahkan itu adalah di atas level kesadaran pribadi, yaitu mulai terlibat dan mendorong orang-orang di sekitar kita, minimal keluarga, saudara, teman, tetangga, atau kaum muslimin, untuk kemudian juga berusaha dan peduli terhadap urusan ini, mengingatkan saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, atau jejaring pertemanan kita agar jangan sampai rela menjual suaranya 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, lalu kemudian kita akan menderita 5, 10, 20, 30 tahun atau bahkan bergenerasi. Dan ini merupakan bahagian dari bentuk tanggung jawab yang seharusnya juga kita lakukan di level yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, dalam bentuk yang relatif paling ideal adalah ketika kita all out, berjuang mengerahkan seluruh kemampuan terbaik kita untuk memastikan bahwa politik itu menjadi bahagian dari jihad. Inilah makna yang bisa kita pahami di antaranya dalam firman Allah surah As-Saff ayat 10, 11 dan 12, ketika Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih? Semua orang-orang beriman pasti menjawab, mau ya Allah. Dan Allah tunjukkan perniagaan itu, perniagaan yang akan menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Perniagaan itu adalah tu'minuna billahi wa rasuli, kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Hari ini jihad kita tidak dengan mengangkat senjata. Hari ini jihad kita tidak dengan mempertaruhkan nyawa berhadapan dengan penjajah dalam bentuk fisik. Tetapi ada jihad yang tidak pernah boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu membela negeri ini dari dikuasai oleh orang-orang zalim. Membela dan memastikan bahwa negeri ini hanya dipimpin oleh orang-orang saleh. Dan semua kita memiliki saham untuk berkontribusi untuk itu, apabila kita mau bersungguh-sungguh menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara kita tahun ini 2023 lebih dari 3.000 triliun. Bayangkan masyarakat muslimin hadirin, bila angka 3.000 triliun lebih itu dikelola oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang amanah, orang-orang yang takut kepada Allah, maka tentulah dana sebesar itu pasti akan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, untuk menegakkan syariat Allah, menebarkan kebaikan, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menebarkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tetapi apabila dana sebesar itu dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari ketundukan kepada Allah, maka terjadilah korupsi tanpa henti, terjadilah kezaliman yang sistematis, terjadilah penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya. Dan semua kita sesungguhnya ikut bertanggung jawab terhadap kondisi ini, seminimal apapun kontribusi yang kita bisa berikan. Rasul telah ingatkan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Wal a'yadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari termasuk golongan orang-orang yang tidak peduli dan tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.